Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali pemirsa sekalian, para pecinta podcast Surabaya Mengaji. Di sini kita kembali lagi di serial podcast Surabaya Mengaji, yang mana di sini kita akan membicarakan berkaitan dengan seputar tema-tema yang sedang hangat, yang menarik, dan kita bahas berkaitan dengan dari segi syariat. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas 3 tema. Bagi yang menyimak secara live, insya Allah nanti bisa menyimak sampai dengan habis. Dan kita ada 3 tema. Yang pertama yaitu tema jangan jadi pemuda tersesat. Kemudian yang kedua ada tema drugs atau narkoba. Dan tema yang ketiga yaitu bercanda tapi menista agama. Nah, ketika tema ini kita bawakan karena memang di internet sekarang sedang ada isu hangat-hangatnya ya terkait ketiga tema ini. Dan insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan ketiga tema ini dari pandangan segi syariat. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana dari Sidayu? Macet Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar Ustadz ya? Dan alhamdulillah kita bisa aktif kembali ya. Ya. Setelah PPKM. Berapa bulan ya kita libur? 2 bulanan 2 bulanan ya. ke PPKM ini. Nah, Nah, itu ini memang sudah kasusnya ya. nanjak. Nah, ini kebetulan Alhamdulillah sudah level 2 ya Ustadz ya, Surabaya dan level sekitarnya. 2. Sudah mulai isi kajian lagi atau gimana Ya, Ustadz? ini minggu ini dimulai sekarang. Hari ini, perdana? Nanti ya perdana. Selasa kemarin di Gresik. Ya. Berbicara seputar pemuda Ustadz di tema Ya. yang pertama ini. Judul kita jangan jadi pemuda yang tersesat. Tentu kita kan nggak mau Ustadz, dari umat agama manapun nggak mau tersesat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu pemuda ini Ustadz, atau masa muda ini Ustadz. Fadil Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Masa muda ini kan masa yang dibilang keren, asik ya. Ya. Masa yang penuh dengan semangat, emas, semangatnya luar biasa, kemudian juga waktunya luang. Kalau kita lihat dalam pertumbuhan kehidupan manusia itu kan awalnya bayi, lemah. Ya. Kemudian tumbuh menjadi dewasa, pemuda, ini masa-masa yang kuat, masa-masa yang emas. Kemudian kembali lemah lagi, yaitu kalau sudah Tua. usia tua, lanjut usia, kan lemah kembali. Ya, seperti halnya rembulan. Rembulan itu awal bulan kecil. Kemudian ketika bulan purnama sempurna, ya indah, kuat. Kemudian melemah lagi. Kecil lagi. Ya, itulah kehidupan umat manusia seperti itu. Oleh karenanya masa muda ini masa yang sangat emas, maka harus kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin agar bagaimana masa muda ini betul-betul berpahala dan kita manfaatkan seoptimal mungkin ya untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Kata Nabi SAW, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan ya 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Salah satunya syababaka qabla harumik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau sudah tua, nih satu lemah, semangatnya sudah nggak kayak anak muda lagi, tenaganya. Kemudian juga kesempatan, waktu beda. Masih muda masih waktunya luang. Kalau sudah tua banyak tanggungannya. Ya. Ya, tanggungan istri, tanggungan cari nafkah, anak, tanggungan utang. Nah, ya kan? Kalau masih masa muda nih sih, makanya ada yang bilang kan ya masa muda foya-foya. Ya, muda foya-foya. Muda foya-foya. Apalagi tua kaya raya, ya. mati masuk surga. Enak ya. Taib. Jadi intinya masa muda ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar betul-betul kita bisa meraih pundi-pundi pahala
sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah kesempatan yang sangat emas. Ya. Dan kita bakalan akan ditanya nih tentang masa muda ini. Untuk apa kita habiskan? Kita harus persiapkan. Nabi SAW dalam sebuah hadis sudah mengingatkan kita, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Besok pada hari kiamat nggak akan bergeser kedua kaki, artinya macet luar biasa. Ini macetnya besok di padang mahsyar itu ya. Kalau kita macet di dunia itu kan masih kaki masih bisa gerak itu semacet-macetnya di dunia. Tapi kelak di akhirat itu kemacetannya luar biasa sampai kaki aja nggak bisa gerak. Sampai ditanya 4 hal. Salah satunya yang nanti akan ditanya adalah wa an syababihi fima afna. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Nah, ini makanya kita untuk anak-anak muda ini ya, mari masa muda ini masa yang sangat emas, harus kita manfaatkan seoptimal mungkin ya untuk ngaji ilmu agama, untuk ibadah, ya untuk hal-hal yang positif, untuk bermanfaat ya. Jadi pemuda-pemuda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pemuda-pemuda yang berbarokah di dunia ini. Ya, kita bahas tema pemuda tersesat, Ustaz. Ya. Nah, kebalikannya pemuda taat. Nah, pemuda taat ini apakah ada pujian yang khusus, Ustaz, dari agama Islam ini untuk pemuda-pemuda mereka-mereka yang taat ini, Ustaz? Pertama, tentu Allah Subhanahu wa taala memuji ya para pemuda yang tadi kriterianya ya mereka semangat ngaji ilmu agama, kemudian rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlaknya baik. Ini luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil tentang pujian ini banyak. Salah satunya dalam Al-Qur'an Allah memuji Ashabul Kahfi. Nah, kita kalau hari Jumat kayak hari ini itu kan disyariatkan, disunahkan untuk baca surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Ya, kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, kisah tentang pemilik ya 2 kebun, kemudian kisah tentang petualangan Nabi Musa alaihissalam tatkala belajar kepada Khidir. Kemudian yang keempat kisah tentang Dzulqarnain. Ya, tentang Dzulqarnain. Nah, salah satu kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Kahfi itu adalah kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Allah abadikan dalam Al-Qur'an cerita mereka. Allah katakan mereka itu adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu adalah fityah. Fityah itu jamak dari fata, pemuda. Mereka ini anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikejar oleh raja yang zalim yang berbuat syirik pada zamannya, tapi karena kekuatan iman mereka, kekuatan akidah mereka, mereka tinggalkan kampung halaman mereka untuk mempertahankan akidah mereka. Bayangkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga dibaca, bahkan secara khusus disyariatkan oleh Nabi kita setiap hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini yang disyariatkan, Al-Kahfian. Bukan Yasinan ya. Al-Kahfian. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pujian juga dari Nabi SAW untuk para pemuda-pemuda yang yang taat ini ya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, artinya kita bayangkan aja ya. Ini kan hari-hari ini panas pol ya. Pol, bahasan dia pol. Kentang-kentang. Ini kan lagi panas-panasnya gitu ya. Kita kalau panas pasti ingin cari naungan. Coba kalau kita misalkan punya mobil atau punya sepeda motor aja ya, kita bakal akan memarkirnya di tempat yang rindang. Supaya nggak kepanasan. Ya. Kan gitu. Kalau kita punya sepeda motor, kita akan masukkan ke tempat yang adem lah gitu. Nanti di hari akhirat begitu. Ya, di padang mahsyar itu panasnya luar biasa, matahari didekatkan sampai ada yang berkucuran keringat, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai tenggelam. Saking panasnya. Nah, di sana ada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka ini mendapatkan naungan. Ya, dari terik panas tadi
Nah, tentu kita semuanya pingin dong. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW dari 7 golongan tersebut, ini yang menjadi pembahasan kita, kata Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini anak-anak muda pengen mendapatkan keutamaan ini, ya berarti ayo kita dedikasikan masa muda kita ini untuk tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menuntut ilmu agama, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat ya manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Habiskan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Jangan ya sekarang ya mohon maaf, banyak anak-anak muda kita sangat disayangkan. Masa mudanya dihabiskan untuk pacaran, untuk pergaulan bebas ya, huru-hara, tawuran, ya kan? Ada yang untuk apa? Pengacara, pengangguran banyak acara, lontang-lantung nggak jelas, ya. Ada yang ya apa ya? Banyak lah. Termasuk diantaranya adalah narkoba. Banyak anak-anak muda sekarang. Pemenang sudah 2 tahun nggak masuk offline ini. Banyak yang kena racun online. Alhamdulillah ini kita bersyukur sekarang sudah mulai ya. Di daerah kita sudah mulai sekolah lagi. Ini ya patut kita syukuri, mudah-mudahan ya kasusnya tidak melonjak lagi. Karena terlalu lama online juga ini berefek. Salah satunya tadi pelanggaran-pelanggaran terutama untuk anak-anak, anak muda ini semakin meningkat, ya, semakin meningkat, ya. Jadi intinya pemuda di dalam agama Islam ini luar biasa dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran tadi dalam surat Al-Kahfi tadi, ya Allah menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini anak-anak muda gitu. Kemudian Allah juga memuji Nabi Ibrahim, ya, Allah katakan innahu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Dia adalah anak muda yang bernama Ibrahim. Ya, jadi para nabi dulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata manusia muda. Karena kalau kita bicara muda itu adalah setelah balik sampai usia, ada yang mengatakan 30 sampai ada yang sampai mengatakan 40. Ya, ada yang mengatakan sampai 30, ada yang sampai mengatakan 40. Saya ikut yang 40 aja biar masuk. Masih muda. Biar masuk masih muda. Bentar lagi udah nggak muda kalau sudah 40 gitu ya. Kemudian juga yang kedua tadi keutamaannya dia masuk dalam 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT. Bahkan kalau kita lihat sirah para sahabat itu rata-rata yang masuk Islam kemudian menjadi pembela-pembela Nabi SAW di awal-awal Mekahnya Islam itu rata-rata anak-anak muda. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid bin Harisa, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, yang awal-awal masuk Islam itu justru anak-anak muda. Karena anak muda ini, Masya Allah, luar biasa semangatnya, luar biasa. Mereka juga secara fitrah mudah untuk menerima kebenaran gitu. Kadang kalau kalau yang sudah tua itu kadang-kadang fanatik. Ya, nggak enak dia sama masyarakat, nggak enak sama tetangganya untuk menyelisihi adat istiadat. Tapi kalau anak-anak muda, ya, dia nggak ada beban itu, ya, dia tidak fanatik terhadap ininya. Kemudian juga dia punya keberanian, walaupun berbeda dengan masyarakat. Yang penting dia punya prinsip ini adalah kebenaran, ya, maka dia akan pegang itu. Sehingga intinya ya jadilah anak-anak muda yang taat lah. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya pemuda taat ini banyak sekali keutamaannya, Ustaz. Betul. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pemuda tersesat ini, Ustaz. Lawan katanya ya. Lawan katanya atau kebalikannya. Nah, mungkin yang menyimak secara live juga tahu ya, bagi yang mengikuti di Instagram maupun di YouTube, ini kan ada seorang komedian atau apa istilahnya? Stand up ya? Komika. Nah, komika yang memang menyuarakan hashtag pemuda tersesat. Nah, mereka ini tidak hanya menyuarakan sendiri, Ustadz. Ada Habib yang memang mendampingi dan memberikan fatwa-fatwa terkait pertanyaan-pertanyaan agama yang sangat nyeleneh.
Nah, kemudian hashtag pemuda tersebut banyak diikuti di Instagram, banyak diikuti anak-anak muda, sehingga mereka itu begini Ustaz, programnya itu melempar Q&A atau pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu seputar agama tapi yang nyeleneh Ustaz. Kayak semisal bagaimana hukum kurban menggunakan citah, seperti itu Ustaz. Nah, dijawab oleh Habib tersebut nyeleneh juga Ustaz, seperti itu. Nah, Apa jawabannya? ya, Ana nggak lihat Ustaz, cuman lihat judulnya aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi terkait hashtag pemuda tersesat ini gimana Ustaz? Hukum menyuarakannya atau memang hukum mengikuti atau bangga dengan apa istilahnya? Oh, bangga jadi pemuda tersesat seperti itu Ustaz? Ya, ada pepatah Arab ya mengatakan al-bala muwakkalun bil mantiq. Suatu bencana itu tergantung kepada ucapan. Ya, kita bicara tentang istilah dulu ya. Ya. Ya, mengatakan pemuda tersesat atau hashtagnya adalah pemuda tersesat itu adalah suatu doa. Suatu doa. Itu adalah suatu hal yang bisa membawa bencana. Akhirnya betul nanti tersesat beneran. Tersesat gitu beneran. Dan terbukti tersesat beneran gitu loh. Jadi makanya ya betul kata orang Arab tadi, al-bala muwakkalun bil mantiq. Ucapan itu bencana itu tergantung kepada ucapan. Maka kita harus hati-hati tatkala membuat sebuah istilah, memviralkan sebuah istilah, kata-kata itu harus hati-hati. Orang tua kita juga dulu kan bilang begitu. Ucapan itu adalah doa. Ya, ucapan itu adalah doa. Maka artinya kita harus hati-hati. Dar lisanak, hati-hati dari lisanmu, hati-hati dari ucapanmu. Karena itu adalah suatu doa, bisa menjadi petaka bagi diri sendiri. Pernah disebutkan dalam sebuah tafsir ya, tafsir Al-Qurtubi tentang ucapan Asia, ya Asia, istrinya Fir'aun. Ya, kita tahu kisahnya itu kan ketika menemukan Nabi Musa, ya. Asia ini kan sudah lama nggak dapat anak gitu ya, istrinya Fir'aun ini. Terus kisahnya itu semua anak bayi yang lahir dibunuh sama Fir'aun. Nah, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk ya ketika lahir Nabi Musa ini untuk buang ke Sungai Nil itu ya. Nah, ini. Ya ditemukan sama Asia tadi. Dia mengatakan apa? Dalam ayat itu, wah ini anak kita, anak ini adalah qurratu ainin ya, li walak. Ya. Ini adalah penyejuk mata bagi aku dan bagi kamu. Ya. Tapi jawabannya Fir'aun, ya ini penyejuk mata bagimu saja. Bagiku tidak. Karena Fir'aun sebenarnya nggak senang. Dia justru malah yang memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh anak-anak gitu kan. Nah, itu instruksi dia. Tapi sekejam-kejamnya laki-laki takut juga sama istri ya kan. Fir'aun itu kejam gitu ya. Tapi ternyata takluk sama istri. Inilah hebatnya istri itu ya, wanita itu. Ya, jadi banyak suami-suami yang terkesan galak dan sebagainya, tapi justru takluk sama istri. Ini kekuatannya seorang istri. Tapi yang menarik di situ dari pembahasan itu adalah ketika Fir'aun mengatakan itu adalah penyejuk mata buat kamu aja, buat aku tidak. Ya, sehingga kata sahabat Ibnu Abbas, andaikan Fir'aun mengatakan penyejuk mata buat dia juga, insya Allah akan beriman. Akan beriman. Artinya ucapan gitu ya. Kita harus hati-hati dari ucapan. Nah, kembali kepada tadi ya, mengatakan ini adalah pemuda tersesat dan sebagainya, itu doa, hati-hati. Jangan kita menggunakan istilah-istilah yang kemudian malah menjadi bencana bagi kita. Ya, sehingga tersesat beneran. Sudah menyebarkan kesesatan-kesesatan, hal-hal yang nyeleneh, kemudian terbukti sesat juga dalam pergaulannya, tersesat juga dalam narkoba dan sebagainya. Akhirnya kan sesuai dengan judulnya akhirnya.
pemuda tersesat. Nah, mending kalau sesat untuk dirinya sendiri. Lah kalau kemudian dia membawa kesesatan itu kepada orang lain, apalagi sekarang kan di dunia media sosial ya. Anggaplah kalau yang nonton itu 1 juta aja. Anak pernah lihat itu ada 1 jutaan lebih. Nah itu kalau misalkan 1 juta saja misalkan ya ngikuti nyelenehnya dia, kesesatannya dia, udah berapa dosa yang dia pikul. Jadi bukan hanya sesat untuk dirinya saja, tapi malah nyesatkan orang lain. Ini yang berbahaya, ya, berbahaya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu, kata sesat itu kan rata-rata digunakan adalah untuk sesuatu yang tercela. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita itu justru berlindung dari orang-orang yang tersesat. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang-orang yang kamu murkai. Waladzalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi kita justru diminta oleh Allah SWT memohon petunjuk, memohon hidayah. Lawan kata dari hidayah adalah kesesatan. Ya, kita disuruh untuk mendapatkan hidayah dan berlindung dari kesesatan. Lah kok malah milih kebalikannya? Milih kesesatan berarti nggak pengen sama hidayah. Ini kan aneh gitu kan? Ini aneh. Ya, jadi intinya ya kadang kan orang itu cari-cari sensasi memang. Cari-cari nama yang unik ya supaya orang itu, ya itulah orang zaman sekarang itu salah satu penyakitnya itu pengen sensasi, cari-cari yang nyeleneh supaya viral. Supaya dapat follower yang banyak. Ya sama seperti pepatah Arab, bulma azam zamatastair, kencingi aja air zam-zam nanti terkenal kamu. Jadi viral ya, sekedar untuk cari viral, terkenal dengan maksudnya melakukan hal-hal yang konyol gitu ya, yang konyol. Jadi kita di dalam beragama ini jangan cari yang aneh-aneh, jangan cari sensasi, nyeleneh, ikuti ya jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus, jalan Al-Qur'an, jalan hadis, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang lurus. Ya, jangan jalan yang bengkok-bengkok. Rasulullah SAW pernah dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, itu pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris di pinggirnya ini jalan-jalan yang bengkok. Kemudian Rasulullah mengatakan, inilah jalan yang lurus, jalannya Allah, jalanku dan jalan para sahabatku. Adapun jalan-jalan yang bengkok ini jalan setan. Setan ini menarik orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus ini, ditarik ke jalannya. Kemudian beliau membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ya. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang bengkok. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mengikuti jalan yang lurus. Jalan hidayah. Ya. Malah dilarang oleh Allah SWT mengikuti jalan yang tersesat. Ya, jangan malah milih jalan yang tersesat, kemudian meninggalkan jalan yang lurus tadi, gitu loh. Nah ini kan orang kalau dibilang apa ya, bahlul lah ya. Ada orang misalkan nih, ini jalan yang lurus yang menuju kita ke sebuah tujuan, ke surga. Ini enggak ngikuti rute, ya, malah menyimpang, nyasar. Iya. Nah ini kan orang yang nyeleneh, nyeleneh. Nah, terlepas ada tokoh agama di situ ya, Ustaz, kan yang dikatakan Habib dan seterusnya itu, Ustaz. Kebenaran itu tidak dilihat dari ya apa namanya kiai, ustadz, ya ulama. Kebenaran itu sudah jelas. Patokannya, standarnya yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyimpang dari standar ini, ya sudah. Ya, siapapun orangnya, nggak pakai pandang bulu. Ya, siapapun yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman para sahabat, entah dia diustadkan, diulamakan, dihabibkan, ya, kalau memang sudah
menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya jangan dijadikan sebagai patokan. Patokan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya bukan kepada individu-individu orang. Dan itu yang yang ditegaskan oleh para ulama kita ya, ya diantaranya oleh sahabat, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan i'rifil haq ta'rif ahla. Kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan tahu siapa yang di atas kebenaran. Artinya kita ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Nanti dengan standar ini kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan kita maksudnya, wah ini Jangan personnya ya, jangan person, individu orang, karena individu orang itu bisa benar bisa salah. Ya, ustadz misalkan, atau habib, atau ulama, profesor, doktor, apa jaminan bahwa mereka berada di atas jalan yang lurus? Tidak, bukan jaminan. Jaminan. Banyak orang yang dianggap ustadz, orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap habib, ya ternyata menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan dulu ada yang dianggap ulama tapi ternyata melakukan kekufuran, murtad, ada juga. Ada juga. Jadi intinya patokan kita jangan individu orang, karena individu itu bisa berubah. Ya, mungkin awalnya dia benar, tapi namanya orang bisa berubah-ubah. Ada, saya ambil contoh ya, ada dalam biografi ulama dulu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ada yang namanya Imran Al-Hittan. Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini dulu seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi gara-gara dia nikah sama seorang wanita yang berpaham Khawarij, akhirnya dia menjadi tokoh Khawarij. Ada juga ulama-ulama belakangan ya. Ada namanya Syekh Abdul Al-Qasimi. Syekh Abdul Al-Qasimi. Ini awal-awalnya Masya Allah, karya-karya beliau banyak mengupas tentang kesesatan-kesesatan Syiah, ya orang-orang liberal, orang-orang yang mengingkari hadis Nabi SAW. Kitab-kitab beliau dipuji oleh para ulama. Tapi ternyata di akhir hayatnya justru dia menjadi seorang ateis. Subhanallah. Seorang ateis, orang yang mulhid, orang yang menyimpang. Artinya apa? Artinya hidayah itu di tangan Allah SWT. Jangan menjadikan standar kita dalam kebenaran itu individu orang. Individu orang bisa berubah-ubah. Tapi jadikan standar kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau standar kita Al-Quran dan Sunnah, nggak bakalan tersesat. Karena Al-Quran dan Sunnah nggak bisa dirubah-rubah gitu. Nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau orang bisa berubah-ubah. Jadi ini penting. Jangan melihat, oh ini ada habibnya, oh ini ada profesor, dokter, oh ini ada ustadz ini. Bukan itu patokan kebenaran gitu. Ya. Oh wah. Tadi sudah disampaikan Ustadz, bahwasanya salah satu faktor kita bisa tersesat itu ya melihat tontonan-tontonan seperti tadi Ustadz ya. Nah, ada faktor lain yaitu faktor eksternal Ustadz, pergaulan. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ustadz, pentingnya memilih pergaulan agar kita bisa istilahnya satu selaras gitu Ustadz. Betul. Pergaulan ini. Betul. Kita sekarang memang hidup di zaman media sosial ya sekarang ini. Jadi salah satu penyebab orang itu tersesat ya ngikuti media-media yang tersesat. Salah satunya pemuda tersesat tadi, diikuti. Ya itu akhirnya malah tersesat gitu. Ya namanya juga pemuda tersesat nah, ya. Akhirnya menjadikan orang tersesat gitu ya. Nah, ini salah satu faktor. Kita itu harus menjaga keimanan kita. Salah satu cara untuk menjaga keimanan kita adalah menghindari, mewaspadai hal-hal yang bisa menggerogoti keimanan kita. Salah satunya adalah menjauhi hal-hal yang bisa menggerogoti keimanan kita. Teman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, ya, teman-teman baik, insya Allah akan menambah keimanan kita. Mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala kita salah, gitu kan. Nah, termasuk dalam dunia media sosial, kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, tuh dapat informasi yang baik. Oh ada kajian, ya ada acara podcast Surabaya Mengaji. Itu kalau
Kalau berteman di grup-grup yang baik gitu, media-media yang baik, entah itu Telegram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Kalau temannya teman yang baik, informasinya insya Allah yang baik, dapat video, kiriman video yang bagus, ya, informasi yang bagus, artikel-artikel yang bagus gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, ikut grup yang rusak misalkan, ya akhirnya informasi yang rusak juga. Informasi yang rusak. Makanya kita harus betul-betul selektif. Dalam berteman, dalam belajar, kita mengambil ilmu, dalam cari guru juga kita harus selektif, nggak ngawur gitu. Karena ini masalah agama. Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia, sebagaimana dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dina. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka perhatikan dengan siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Jadi jangan asal nih viral di YouTube. Wah, ini mantep nih. Ya, nih viral di TV. Wah, ini sudah mantap, sudah nongol di TV, mesti mantep nih. Enggak mesti. Siapa yang jamin? Banyak yang di TV, banyak yang punya buku, banyak yang ini ternyata tersesat juga. Jadi jangan menjadikan itu. Kita harus betul-betul selektif, hati-hati, apalagi ya kalau di dunia media sosial, Google, YouTube itu kan campur baur gitu ya. Ada yang baik ada, yang rusak juga nggak kalah banyak, malah lebih banyak mungkin. Iya, lebih banyak. Malah lebih banyak. Makanya kita harus betul-betul pinter-pinter memilah dan memilih gitu ya. Ada salah satu nasihat yang sangat bagus itu, nasihat salah seorang ulama yang beliau itu adalah Ahlul Bait juga, yaitu Muhammad Ibnul Hanafiyah. Beliau itu kan Ahlul Bait, Quraisy. Artinya secara nasab bagus, secara keilmuan juga bagus, tapi beliau itu berteman, ya, temannya itu dengan seorang mantan budak. Artinya orang-orang yang mungkin secara status itu kurang diperhitungkan gitu ya. Seperti Nafi, ya. Tapi orangnya berilmu, baik gitu. Jadi orang-orang mencela beliau. Antum ini orang Quraisy, nasabnya bagus, ya. Kenapa malah berteman sama mereka gitu loh? Malah nggak teman-teman sama kita gitu. Jawaban beliau luar biasa. Beliau mengatakan, innama yajlisur rajulu haitsu nafa'ahu. Orang itu berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat padanya. Masya Allah. Artinya kita harus selektif. Ini saya berteman dengan ini baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Saya berteman dengan dia, bermanfaat nggak untuk iman saya? Membawa manfaat nggak untuk akhlak saya? Membawa manfaat nggak untuk ibadah saya? Kalau memang bisa memperbaiki akidah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, silakan. Bahkan pegang erat-erat teman seperti ini karena langka. Tapi kalau misalkan kita berteman justru dia malah meracuni akhlak kita, malah merusak ibadah kita, merusak iman kita, ya tinggalkan. Ya, ada salah seorang ulama juga pernah bertutur, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu. Setiap teman yang engkau tidak mengambil manfaat dari dia, kebaikan, udah tinggalkan. Termasuk dalam dunia maya ya, atau grup, atau Facebook, Telegram dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Kalau kita ya berteman di dunia media sosial, kok ini seringnya malah bukan artikel-artikel yang bagus, kalau ngirim video malah syubhat-syubhat gitu ya kan? Ya udah, tinggalkan gitu. Cari, kan banyak sekarang. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita juga banyak yang punya media sosial. Teman-teman kita yang sehari kita bisa lihat dari postingan-postingannya gitu ya, materi-materi yang dia share itu kan bisa kita menilai gitu. Jadi kalau yang baik-baik ya berteman, tapi kalau yang justru malah merusak kita, dia sering men-share artikel-artikel yang subhat, wah aduh, ini hati-hati karena hati ini lemah. Para ulama, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, ucapan beliau ucapan yang sangat bagus dalam Syiar A'lamun Nubala,
ketika beliau setelah membawakan ucapan-ucapan para ulama yang mengingatkan kita dari duduk-duduk kepada ahlul bid'ah, beliau mengatakan aksarus salafi ala hada. Para ulama banyak yang mengingatkan kita ini. Jangan membaca ahlul bid'ah, jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Li'annal quluba dha'ifah wasyubhat khattafa. Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Syubhatnya apalagi di dunia media sosial ini kencang sekali. Kalau kita ilmunya kurang, imannya lemah, angel. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan yang terakhir, Ustaz, Ya. kami mengingatkan kepada pemirsa sekalian yang menyaksikan secara live bisa mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan di sesi yang pertama ini atau tema yang pertama ini. Nanti insya Allah akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Ustaz insya Allah. Yang pertanyaan terakhir, Ustaz, kadang ketika kita mungkin sudah keluar dari pergaulan yang tadi, Ustaz, kemudian memutuskan untuk menjadi pemuda taat. Ya. Nah, otomatis kan kita upgrade ibadah kita. Yang dulunya nggak pernah sholat, mungkin sholat ke masjid. Kemudian dari penampilan mungkin celananya laisbal dan seterusnya. Nah, ini teman-teman yang dulu masih belum hijrah ini kadang mencemooh, Ustaz. Nyinyir. Nyinyir, istilahnya nyinyir. Nah, kadang celana kebanjiran atau gak kurang cingkrang dah kayak gitu. Sok-sokan ke masjid dulu gak ke masjid dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada tips untuk yang sudah memutuskan untuk jadi pemuda taat ini supaya bisa istiqomah gimana, Ustaz? Pertama yang namanya anak muda, dia harus punya keberanian. Memang ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kemudian kita sudah memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk memilih jalan yang benar ini, ya pasti ada resikonya, itu pasti. Itu sudah pasti. Makanya dalam banyak ayat itu kan sering disandingkan ya, seperti dalam surat Luqman itu, ya bunayya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Ini pesannya Luqman kepada anaknya. Anaknya berarti masih kecil gitu kan? Masih muda. Dia bilang, "Wahai anakku, perintahkanlah orang lain kepada yang baik, laranglah mereka dari yang mungkar dan sabarlah dari apa yang menimpa." Ditutup dengan sabar ya, Ustaz? Iya. Jadi ketika kita menjalani jalan yang lurus pasti akan ada cemoohan, nyinyiran, itu pasti ada. Bahkan kadang-kadang dari orang tua sendiri, ya. Jadi terus bagaimana kiatnya supaya kita nggak terlalu baper sama omongan-omongan tersebut? Satu, ikhlas. Jadi yang pertama kali kita tata niat kita ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan untuk mengikuti jalan yang benar ini, berarti tata niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi paling utama. Kita mengikuti kebenaran bukan karena manusia, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Ini penting. Yang kedua, karena kata para ulama, orang yang niatnya kuat, insya Allah hijrahnya juga akan kuat. Karena ini pondasi gitu ya. Orang tergantung kepada pondasinya. Ya. Maka nalillahi bakin wa ma li ghairillahi zail. Kata para ulama, segala sesuatu itu kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan langgeng. Kuat, kokoh. Tapi kalau niatnya aja udah salah, ya udah. Orang misalkan nih hijrah karena niatnya misalkan ada maunya sama akhwat misalkan. Ternyata akhwatnya nggak mau, ya udah. Mungkin nggak jadi hijrah ya. Karena dia ada maunya gitu ya. Yang kedua, salah satu kiat agar kita bisa istiqomah gitu ya. Tentu yang paling penting juga adalah doa. Doa. Karena yang membuat kita kuat itu adalah Allah SWT. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, ya, karena Allah SWT. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya kepada Nabi Muhammad, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim." Andaikan bukan kami yang menguatkan kamu wahai Muhammad, kamu akan condong sama orang-orang kafir.
Bayangkan itu Nabi Muhammad Nabi itu. Muhammad. Ada sedikit kecondongan, tapi karena Allah yang memantapkan, ya, maka Nabi Muhammad nggak jadi condong kepada orang kafir. Artinya yang menguatkan Nabi Muhammad adalah, ya, maka kita juga begitu banyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahidat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepada. Banyak doa. Ini apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, orang yang sekarang mungkin di atas sunnah, besok sudah nyimpang lagi, ya. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga terus semangat dalam ngaji ilmu agama. Jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan belajar ilmu agama. Karena orang yang menjalankan sunnah atas dasar ilmu, maka dia akan kuat. Tapi kalau cuma sekedar ikut-ikutan, ya, lagi rame ini, nah, ikut-ikutan, ya, ini nggak kuat. Ijrohnya nggak akan diomongin dikit sudah. Karena dia pondasinya nggak kuat gitu. Tapi kalau kita betul-betul, ini karena memang berpegang teguh dengan sunnah, ya. Kalau kita ngaji tauhidnya kuat, ngaji atas dasar ilmu agama, itu mantap. Ya, mantap. Coba misalkan kita belajar di awal-awal biasanya ngaji itu kan pelajarannya usul salasah gitu kan. Usul salasah itu kan ilmu, amal, dakwah. Nomor 4, sabar. Artinya kita sejak awal ketika kita mengikuti sunnah sudah diajarkan kepada oleh ustadz-ustadz kita, ya, bahwa kamu kalau mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, ya berarti harus siap. Sabar, harus siap menghadapi rintangan, ya, pasti akan ada orang-orang yang memusuhi, harus sabar, gitu. Kemudian yang terakhir juga, yang paling penting juga kiatnya adalah cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang baik. Karena kita itu kadang-kadang kan, ya namanya iman ya, kembang kempes, pasang surut, kadang semangat 45 semangatnya, masya Allah, ya, membaca. Awal-awal ngaji, masya Allah, Semua sikat sampai Jakarta sana mungkin dikejar itu ustadznya. Ada ustadz itu di sana, sana. Ini hadir, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kadang-kadang ada penyakit futur, males. Apalagi ini udah lama kajian nggak ada online, gitu kan. Ya. Pernah ada PPKM, libur lagi. Jadi dengan tidak adanya majelis-majelis ilmu itu otomatis akan mempengaruhi pada keimanan kita, malas dan sebagainya. Ini perlu di charger lagi, ya kan? Makanya cari komunitas-komunitas yang baik, teman-teman yang baik, yang bisa menggandeng kita lah, ya, jewir kita tatkala kita lalai, ya. Ini mau nyimpang, jewir gitu, itu penting lah. Makanya kita kalau punya teman itu dia mengingatkan kita tatkala kita salah, harusnya terima kasih. Jangan malah marah sama teman seperti ini. Justru dia yang berarti perhatian sama kita. Ya, kita kok kita misalkan nggak hadir dalam majelis ilmu, dia nanyain kemana tadi kok nggak hadir. Jangan malah cerewet amat sih, ngurusin saya tuh. Emang kamu siapa? Jangan. Justru kita harus terima kasih teman-teman seperti itu. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ihwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Teman-teman saya itulah lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Insyaallah. Kenapa kata beliau? Li'anna ahlana yudzakkiruna bid dunya wa ihwanuna yudzakkiruna bil akhirah. Karena kalau keluarga seringkali mengingatkan saya dunia. Kalau keluarga kan gitu, mintanya belanja, mintanya jalan-jalan, ya gitu. Kalau keluarga, istri, anak. Tapi kalau teman-teman saya seringkali mengingatkan saya akan akhirat. Makanya cari teman-teman yang seperti ini, teman-teman yang seperti madu, ya, yang bisa menjadi vitamin energi bagi kita. Ya, jangan cari teman-teman yang seperti racun, yang malah menggerogoti, mematikan hati kita. Baik, sekian Ustaz, para pemirsa sekalian, itulah sesi yang pertama atau topik yang pertama kita berbincangkan di sesi live podcast pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan membahas seputar tema jangan jadi pemuda tersesat. Dan mungkin 1-2 pertanyaan Ustaz ya sebelum masuk ke tema yang kedua. Dari live YouTube Rizky Hadi Saputra, sekarang banyak pemuda Islam yang ngakunya universal padahal malas sholat. Terus bagaimana kita menasehatinya Ustaz? Universal itu gimana? Maksudnya? Maksudnya mungkin
ini Ustadz, Islam yang universal gitu, nggak usah sholat seperti itu Ustadz. Liberal. Ya. Sampai nggak sholat? Malas sholat. Ya. Pemuda liberal ya sama, pemuda tersesat. Langsung. Iya, itu masuk dalam pemuda tersesat. Liberal itu sangat bertentangan dengan Islam. Dan itu sangat berbahaya. Antara liberal sama Islam itu nggak nyatu. Kenapa? Karena Islam itu artinya tunduk patuh. Itu artinya Islam. Islam itu artinya kita tunduk patuh kepada Allah SWT, pun tunduk patuh kepada agama. Sedangkan liberal artinya apa? Bebas. Ya. Nah, termasuk bebas menggugat syariat Allah SWT. Makanya orang-orang liberal itu kan sering menggugat syariat-syariat Allah SWT dengan akal mereka, dengan teori mereka, dengan logika mereka. Ya. Nah, akhirnya berefek kepada akhlak, berefek kepada ibadah, termasuk sholat. Ya. Kalau dia sampai malah malas sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat, itu berarti sudah akidahnya udah nggak benar. Ya, orang itu dilihat dari sholatnya. Kalau orang akidahnya baik, dia akan perhatian sama sholatnya. Makanya kita lihat coba teman-teman yang insya Allah udah ngaji sunnah, insya Allah kalau sholat akan diperhatikan. Karena dia sudah kena di akidahnya, dia kena di tauhidnya. Tapi kalau orang-orang yang lainnya ya, atau aliran-aliran yang lain termasuk liberal dan sebagainya, perhatikan sholat-sholat mereka, yakin ya mereka kurang memperhatikan pada sholatnya. Kenapa? Karena dari tadi akidahnya sudah rusak. Makanya antara akidah dengan ibadah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Orang kalau akidahnya sudah rusak, ya ibadahnya, akhlaknya akan rusak. Nah, jadi jangan jadi pemuda liberal juga. Itu ya, dua ya. Karena liberal itu termasuk pemuda tersesat juga. Jadi ini sangat berbahaya. Liberal ini sangat berbahaya sekali. Bahkan tantangan kita di Indonesia ini ya dua paham ini. Pertama paham Syiah, yang kedua paham liberal. Ini yang paling banyak mengguncang anak-anak muda. Makanya kuatkan akidah, kuatkan tauhid ya tentang Islam ya. Jangan malah ikut-ikutan paham-paham yang ditawarkan kepada kita dari selain agama Islam ini, termasuk liberal. Jangan tertipu dengan embel-embel Islam liberal. Karena Islam tidak bisa disandingkan dengan liberal. Ya. Islam ya Islam, liberal ya liberal. Nggak bisa disatukan. Ya, nggak bisa disatukan. Jadi nasihat saya, tinggalkan paham liberal, kemudian dalami ilmu yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan manhaj salafus saleh, ya, itu akan membawa kepada keselamatan. Tapi kalau kita mengikuti paham-paham yang sesat dan menyesatkan, termasuk adalah paham liberal, ya, makanya tadi sudah kita sampaikan ya, kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu agama ini. Tidak semua yang viral di YouTube, tidak semua yang nulis kitab berarti kita ambil agamanya. Ya, apalagi kalau sudah sampai liberal, ini banyak tokoh-tokoh. Di Indonesia ini ada banyak. Ada sebuah buku judulnya 50 tokoh Islam liberal di Indonesia. Ternyata banyak orang-orang yang masuk dalam buku itu orang-orang yang tersohor. Orang-orang yang tersohor, orang-orang yang memang membawa ini. Ya, makanya pemuda harus harus selektif. Ya, selektif dalam mengambil ilmu agama, ya, terutama masalah akidah. Terutama masalah akidah. Ini masalah yang sangat prinsip, ini masalah yang sangat pondasi, ya, yang sangat urgen sekali. Tidak boleh kita main-main dalam masalah akidah. Ya, kalau kita ngambil pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam, ya, ini akan menjadikan kita tersesat jalan. Gitu. Wallahu a'lam. Ya,
Pertanyaan yang kedua Ustadz, mungkin yang terakhir di sesi atau topik yang pertama ini dari Abi Abdil Hamid. Ustadz, Ana memiliki ipar yang dirinya sering mengikuti pemuda tersesat dan sampai sekarang beliau ketika diberi nasihat selalu mengiyakan saja dan berdalih bahwa ini sobatnya Ustadz, zaman ini sudah berbeda dengan zaman Nabi. Tidak semua bisa diselaraskan dengan zaman Nabi. Mohon nasihatnya Ustadz. Zaman sekarang tidak sama dengan zaman Nabi, itu ucapan yang benar. Ada benarnya, ada salahnya. Kalau yang dimaksud zaman sekarang tidak sama seperti zaman Nabi, artinya zaman sekarang ada sepeda motor, ada HP, ada pesawat, ya zaman Nabi nggak ada, itu benar. Dari sisi itu benar. Tapi kalau yang dimaksud adalah zaman sekarang ini nggak sama seperti zaman Nabi, akhirnya kemudian ya mengambil tata cara beragama, mengambil pemahaman dalam beragama yang berbeda dari ajaran Nabi SAW, maka ini yang keliru. Jadi kita harus membedakan masalah agama dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, ya nggak ada masalah. Islam ini sudah sempurna, mempersilahkan kita untuk mengambil masalah-masalah dunia yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, misalkan nih. Zaman sekarang kita pakai mikrofon, Ya. pakai HP, kita pakai media-media sosial seperti ini. Zaman Nabi dulu kan nggak ada, zaman Nabi. Tapi kita manfaatkan karena ini masalah dunia. Silakan. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasa'nukum." Kalau urusan dunia kalian terserah kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Kalau masalah agama, fa ilayya, harus ngikut ajaran saya, harus mengikuti petunjuk saya. Jadi kalau yang dia maksud adalah zaman sekarang ini nggak sama dengan zaman Nabi SAW, kalau maksudnya adalah kemudian dari sisi dunianya, ya nggak ada masalah. Itu perkataan benar. Ya, ada perbedaan memang antara zaman sekarang dengan zaman dulu gitu. Tapi kalau yang dia maksud zaman sekarang nggak sama dengan zaman Nabi, akhirnya kemudian dia mengambil tata cara beragama sendiri, cara memahami agama sendiri, nggak mau ngikuti syariat Nabi, ini yang ngaco. Ya, zaman sekarang nggak sama seperti zaman Nabi. Akhirnya kalau zaman Nabi memang wajib jilbab. Ya, kalau sekarang beda zamannya. Ya. Apa yang membedakan apa? Kalau masalah agama, zaman Nabi wajib sholat, sekarang terus nggak wajib gitu. Zaman Nabi dilarang zina, sekarang boleh gitu. Ini paham yang berbahaya. Kalau yang dimaksud adalah dari perkataan tersebut adalah kepada agama. Jadi masalah-masalah prinsip tidak ada yang berubah. Masalah-masalah akidah, masalah-masalah akhlak, masalah-masalah ibadah itu tidak ada yang berubah. Ya, dengan perkembangan zaman tidak ada yang berubah. Ya, dan itu sepakat para ulama. Memang ada perubahan-perubahan, tapi itu bukan dalam masalah yang prinsipnya. Memang disebutkan oleh para ulama, al-ahkam tataghayyar bitaghayyuriz zamani wal makan. Hukum agama itu bisa berubah kadang-kadang. Ya, tapi bukan masalah prinsipnya, akidah, akhlak, itu nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada yang berubah. Tapi kadang-kadang masalah perincian, ya, yang itu yang menyesuaikan. Contoh misalkan, saya ambil contoh kasus fikih ya. Yang kadang berubah-ubah. Itu seperti misalkan zaman dulu para ulama fikih menyebutkan kalau ada seorang wanita yang mau melahirkan, ya mau melahirkan, di tengah-tengah mau melahirkan ternyata meninggal dunia. Boleh nggak dibedah perutnya untuk menyelamatkan sang bayi? Ulama-ulama dulu mengatakan nggak boleh, karena percuma, nggak ada faedahnya. Ibunya sudah mati, maka kemungkinan besar anaknya yang nggak bisa diselamatkan. Dengan perkembangan teknologi sekarang, kedokteran sekarang, para ulama-ulama sekarang mengatakan kalau menurut para ahli kedokteran, ya mereka memprediksi kuat itu bisa menyelamatkan, ya maka boleh bahkan bisa menjadi wajib untuk membedah perut sang ibu demi menyelamatkan nyawa sang bayi.
Dan itu sangat-sangat mudah zaman sekarang dalam sisi prediksi dokter ya. Ya, maksudnya bisa diketahui oh ini masih hidup anaknya. Ini bisa diselamatkan. Itu menurut ilmu kedokteran sangat mudah sekarang, ya. Jadi sehingga para ulama coba bayangkan, dulu ulama rata-rata mengatakan nggak boleh, haram. Ya. Karena nggak ada faedahnya. Ulama-ulama sekarang dengan perkembangan zamannya. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya pada perubahan zaman tadi, teknologi dan sebagainya. Sama seperti kita misalkan ada beberapa hukum sekarang karena COVID misalkan jaga jarak, pakai masker. Itu namanya perubahan keadaan. Ya, kita nanti kalau misalkan sudah aman lagi ya nggak perlu jaga jarak lagi, nggak perlu pakai masker lagi. Ya. Itu ngikuti keadaan namanya. Ya. Tapi dalam masalah-masalah prinsip nggak berubah. Masalah akidah, masalah akhlak nggak pakai berubah dengan kesepakatan para ulama. Bahkan antara para nabi sampai Nabi Muhammad itu nggak berubah. Masalah tauhid, masalah akhlak itu masalah-masalah yang nggak bisa berubah. Jadi intinya kalau itu masalah-masalah yang dimaksud dengan ucapan oh sekarang beda dengan zaman, jangan disamakan. Itu maksudnya apa dengan ucapan itu? Kalau yang dimaksudkan tadi masalah-masalah dunia ya nggak apa-apa. Ya memang benar gitu. Tapi kalau masalah-masalah agama terus berdalih dengan omongan tersebut, ini yang ngawur. Ya, ini yang ngawur sehingga ucapan yang benar tapi kadang maunya jadi salah. Itu sama seperti perkataan Ali bin Abi Thalib al-haq yuradu bihal batil. Itu ucapan yang benar tapi diinginkan dari ucapan tersebut kebatilan. Ya, itu tergantung niatnya dia. Maksudnya apa tadi? Nah, Syukron Ustaz, alhamdulillah pemirsa sekalian, berakhirlah sudah pembahasan kita berkaitan dengan tema yang pertama yaitu jangan jadi pemuda tersesat. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, banyak sekali faedah dan juga penyampaian dari Ustaz. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari tema ini. Dan bagi yang menyimak secara live streaming, kita sudah selesai untuk topik atau tema yang pertama. Dan insya Allah kita akan break 2 menit dan kemudian akan lanjut tema yang kedua yaitu berkaitan dengan drugs atau narkoba. Nah ini juga sedang hangat juga karena komedian yang kita bahas di topik atau tema yang pertama tadi ternyata ditemukan memakai drugs atau narkoba ini. Nah kita akan nanti bahas secara dari segi syariat Islam bagaimana terkait narkoba dan seterusnya. Taib, kita break selama 2 menit, jangan kemana-mana, mungkin bisa disambi yang lainnya. Jadi kita akan lanjut. Tim akan mempersiapkan untuk tema yang kedua.